Dina tahu ini salah. Tapi ketika tangan Adrian menariknya lebih dekat, ketika napas hangat pria itu menyapu sekeliling, semua batasan yang seharusnya ada tiba-tiba memudar. Sebagai seorang pelayan, seharusnya ia menjaga jarak. Seharusnya dia tidak merasakan debaran pembohong setiap kali mata tajam itu menguncinya dalam sorot yang penuh rahasia. Tapi malam ini, ketika hujan turun membasahi jendela rumah megah itu, hanya ada mereka berdua, tanpa saksi, tanpa batasan. "Kenapa kamu gemetar?" bisik Adrian. Suaranya rendah dan syarat dengan sesuatu yang lebih dalam dari sekedar keakraban. Dina membuka mulut, mencoba mencari alasan, tapi pria itu sudah lebih dulu mendekat. Jemarinya menyapu perlahan sepanjang lengan Dina, turun ke pinggangnya, menariknya hingga tubuh mereka bersentuhan tanpa celah. Dina, malam ini, di ruang tamu yang sunyi, di antara keinginan hujan yang masih turun di luar, batasan antara tuan dan pelayan akhirnya runtuh. Selamat datang di Story Night, di mana kisah yang tidak seharusnya diceritakan akan diungkap. Sebelum memulai kisah ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen, agar tidak ketinggalan kisah-kisah lainnya. Semoga yang menonton sehat dan sukses selalu. Amin. Malam itu, hujan turun rintik-rintik, membasahi daratan sepi yang diterangi cahaya lampu jalan yang temaram. Tetesan udara jatuh perlahan di kaca jendela rumah megah, bergaya klasik yang berdiri di tengah perumahan elit. Di dalamnya, keheningan terasa begitu pekat, hanya sesekali dipecahkan oleh suara halus dari ketenangan. Dina, seorang wanita muda berusia 25 tahun, sedang berdiri di dekat jendela, menatap keluar dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Rambut panjangnya yang sedikit basah menempel di leher jenjangnya, sementara blus tipis yang dikenakannya mulai terasa melekat di kulitnya karena suhu ruangan yang sedikit hangat. Malam ini terasa berbeda, bukan hanya karena hujan, tetapi karena dia tahu bahwa di dalam rumah itu hanya ada dia dan Adrian, suami majikannya, yang baru saja pergi keluar kota. Adrian duduk di sofa ruang tamu dengan santai. Satu kancing kemejanya terbuka, menampilkan sedikit bagian dada yang bidangnya. Pria berusia 38 tahun itu memiliki pesona yang tidak bisa diabaikan. Tatapan tajam, rahang kokoh, dan tubuh yang terawat dengan baik. Ia memegang segelas anggur merah, menahannya perlahan di tangan sebelum menyesapnya dengan tenang. Sejak istrinya pergi tadi sore, rumah ini terasa lebih sunyi, tapi bukan sunyi yang nyaman. Sunyi yang menakjubkan, sunyi yang membuat pikiran pembohong mudah berkembang. Matanya melirik sekilas ke arah Dina yang tampak nyaman di dekat jendela. Ia memperhatikan setiap detailnya, cara tubuh wanita itu bergerak. Bagaimana bibir sedikit terbuka, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi urung. Ada sesuatu di udara malam ini. Sesuatu yang samar, namun terasa jelas. Dina tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang mengalir di tubuhnya. Sejak awal bekerja di rumah ini hampir 2 tahun yang lalu, dia selalu menjaga jarak, berusaha profesional. Namun, sulit untuk tidak menyadari ketertarikan diam-diam yang ada di antara mereka. Tatapan mata Adrian yang terkadang terasa terlalu lama menelusuri tubuhnya. Suara berat pria itu saat menyapanya di pagi hari. Dan bagaimana jemari Adrian pernah tanpa sengaja menyentuh punggung tangannya saat memberikan gelas. Hal-hal kecil yang mungkin seharusnya diabaikan, namun justru terus menghantui pikiran. Malam ini, ketika mereka hanya berdua, tanpa ada batasan sosial yang biasa menjadi penghalang, perasaan itu terasa lebih kuat dari sebelumnya. Dina menarik napas dalam, mencoba mengendalikan degupan jantungnya yang semakin cepat. Ia tidak boleh memikirkan hal yang tidak boleh terhanyut dalam situasi yang berbahaya ini. Namun, seakan mengetahui pergolakan dalam dirinya,
Adrian justru membuka percakapan yang membuat perlindungannya mulai runtuh. "Dina," suara pria itu terdengar berat dan rendah, menggema di dalam ruang tamu yang luas. "Kamu sudah lama bekerja di sini kan?" Suara itu mengalir seperti anggur yang ia minum halus, tapi bisa memabukkan. Dina berputar perlahan, menemukan munculnya Adrian yang di dalam, seolah menariknya masuk ke dalam sesuatu yang lebih gelap, lebih intim. Dina menelan ludah sebelum menjawab, "Iya, Pak. Hampir 2 tahun." Terdengar lebih kecil dari yang ia harapkan. Ia bisa merasakan sorot mata pria itu yang tidak berubah darinya, menelusuri setiap inci wajah dan tubuhnya. Ada jeda singkat sebelum Adrian kembali berbicara, kali ini dengan senyum samar di sudut bibirnya. "Panggil aku Adrian saja malam ini." Kata-kata itu menggantung di udara, seolah memiliki makna yang lebih dari sekedar perubahan sapaan. Dina merasakan nafasnya tercekat sejenak. Ia tahu batasan, tahu konsekuensi, tapi malam ini, di tengah hujan yang semakin deras dan udara yang semakin panas, semuanya terasa semakin kabur. Dina merasakan detak jantungnya semakin liar. Ia berdiri diam di tempatnya, tubuhnya tegang di dekatnya. Panggilan yang lebih akrab dari Adrian seharusnya tidak berarti apa-apa. Tapi di dalam suasana malam ini, kata-kata itu terasa berat, syarat makna. Ia mencoba untuk tetap tenang, tetapi saat matanya bertemu dengan pria itu, semuanya semakin sulit dikendalikan. Adrian tidak menunjukkan ekspresi yang berlebihan, tapi sorot matanya mengatakan lebih dari cukup. Itu bukan mencerminkan seorang majikan kepada pekerjanya, bukan pula sekadar keakraban biasa. Itu terjadi pada seorang pria yang sedang menginginkan sesuatu, dan Dina tidak bisa berpura-pura tidak menyadarinya. Ruangan terasa lebih panas, meski hujan masih turun di luar. Dina menggigit bibirnya, mencoba mencari cara untuk mengalihkan perhatian. "Saya siapkan kopi untuk Anda." "Pak, Adrian," katanya, sedikit gemetar di ujungnya. Ia berharap bisa keluar dari situasi ini dengan berpindah ke dapur, memberikan waktu untuk menenangkan diri. Namun, sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, Adrian sudah bangkit dari sofa dan mulai mendekat. Langkahnya pelan, terukur, seperti pemangsa yang tidak ingin buru-buru menakuti mangsanya. Dina bisa merasakan kehadiran Adrian yang semakin dekat. Pria itu kini hanya berjarak beberapa inci darinya. Nafasnya hangat, bercampur dengan aroma anggur yang masih tersisa di bibirnya. Dina menunduk, berusaha menghindarinya, tapi jemari Adrian dengan lembut mengangkat dagunya, memaksanya untuk kembali menatapnya. "Kenapa?" Gugup suara pria itu terdengar rendah, hampir seperti bisikan, namun begitu jelas menusuk ke dalam pikiran. Dina menelan ludah. Saya tidak gelisah." Pelan, meskipun tubuhnya berkata sebaliknya. Adrian tersenyum kecil, seolah bisa membaca gambaran yang baru saja Dina ucapkan. Jemarinya masih menyentuh dagu wanita itu, lalu perlahan-lahan turun ke sana, menyentuh kulit lembut yang terasa panas di bawah sentuhannya. Dina menahan napas. Sentuhan itu bukan sesuatu yang agresif, bukan sesuatu yang memaksa. Itu adalah sentuhan yang menunggu respons, memberi pilihan. Dina bisa mundur jika ia mau, bisa pergi dari situ dan mengakhiri semua ini. Tapi tubuhnya tetap diam, seolah tidak ingin kemana-mana. "Kamu tahu, Dina," suara Adrian terdengar lebih pelan lagi. "Aku sering memperhatikanmu." Kata-kata itu seperti listrik yang mengaliri tubuh Dina. Pria itu tidak langsung melanjutkan kalimatnya, membiarkan ucapannya menggantung di udara, membiarkan imajinasi Dina berlari kemana-mana. "Cara kamu bekerja, cara kamu berbicara, bahkan cara kamu berjalan di rumah ini." Adrian menghela napas pendek. Ibu jarinya perlahan menelusuri garis rahang Dina, sebelum akhirnya berhenti di bibir bawahnya. "Aku selalu bertanya-tanya, bagaimana rasanya?" bisik Adrian pelan,
Matanya yang tajam menelusuri setiap ekspresi yang muncul di wajah Dina. Dina tidak bisa berpikir jernih. Tubuhnya terasa panas. Pikirannya bercampur antara keinginan dan ketertarikan yang tidak bisa ia sangkal. Apakah ini salah? Mungkin. Tapi di ruang tamu yang hening ini, dengan Adrian berdiri begitu dekat, dinding batas yang seharusnya tegas terasa semakin rapuh. Dina menutup matanya sejenak, mencoba mengendalikan napasnya yang semakin berat. Namun, saat ia membuka mata kembali, Adrian masih ada di sana begitu dekat, begitu hangat, begitu menggoda. Ada sesuatu di dalam pria itu yang membuatnya sulit untuk diubah. Jemari Adrian masih bersandar di bibirnya, menekan dengan lembut, seolah ingin merasakan kelembutannya. Dina ingin mengatakan sesuatu, ingin menghentikan ini sebelum semuanya terlambat. Tapi tubuhnya justru bergerak mendekat, seolah dikendalikan oleh sesuatu yang lebih kuat dari akal sehatnya. Kalau ini salah, kenapa kita tidak bisa berhenti? Suara Adrian terdengar serak, berbisik tepat di telinga. Nafasnya menyapu kulit Dina, membuat bulu kuduknya meremang. Seperti sebuah sihir, tubuhnya bereaksi tanpa bisa dikendalikan. Ia bisa merasakan tangan Adrian yang mulai bergerak lebih berani, turun melewati lengan, lalu ke pinggangnya. Menariknya lebih dekat, hingga tubuh mereka hampir menyentuh sempurna. Dina mengerang pelan, bukan dalam protes, tapi dalam ketidakmampuan menolak sensasi yang mulai menguasainya. Bibir Adrian akhirnya bergerak turun, menyapu perlahan sepanjang garis rahang Dina, sebelum akhirnya berhenti tepat di sudut bibirnya. Ia tidak mencium Dina sepenuhnya, tidak langsung. Ia menunggu, memberi Dina kesempatan untuk mundur. Tapi Dina tetap diam, dan dalam satu tarikan napas, bibir mereka akhirnya bersentuhan. Ciuman itu tidak terburu-buru, tidak rakus, tetapi ada sesuatu yang membakar di dalamnya. Lidah mereka bersentuhan, menari dalam ritme yang semakin menggila, menyatu dalam keinginan yang selama ini terpendam. Dina merasakan tangan Adrian yang semakin erat memeluk pinggangnya. Tubuhnya menempel dengan tubuh pria itu tanpa celah. Jemarinya secara refleks mencengkeram bagian depan kemeja Adrian, seolah berusaha mencari pegangan di tengah pusaran gairah yang mulai meluap. Nafas mereka memburu, mencium mereka semakin dalam, semakin menuntut. Adrian mendorongnya perlahan ke arah sofa, membuat Dina terduduk dengan tubuh yang masih tersandera dalam pelukannya. Tangan Adrian kini berlayar, menelusuri setiap lekuk tubuhnya dengan sentuhan yang membuat Dina menggeliat di bawahnya. Dina, suara Adrian terdengar seperti erangan tertahan. Bel kini menelusuri leher jenjang Dina, meninggalkan jejak panas di setiap inci kulitnya. Dina tidak bisa lagi berpikir jernih. Semua batasan yang selama ini ia pegang erat, kini runtuh, terbakar dalam kobaran hasrat yang sudah tak bisa dihentikan. Ia menarik Adrian lebih dekat, membiarkan pria itu mengeksplorasi dirinya lebih jauh. Tidak ada lagi penolakan, tidak ada lagi keraguan, hanya ada mereka berdua. Tenggelam dalam malam yang semakin panas, dalam gairah yang tak lagi bisa dikendalikan. Adrian menatap Dina dalam-dalam. Nafas mereka masih berburu, penuh dengan sisa-sisa gairah yang belum sepenuhnya dilepaskan. Jemari pria itu menyelusuri tulang selangka Dina, lalu turun perlahan ke seluruh lengan, seakan ingin menghafal setiap lekuk tubuh wanita itu dengan sentuhan. Dina menggeliat di bawah sentuhan itu, merasakan sensasi gelombang yang semakin deras mengalir dalam dirinya. Ketika bibir Adrian kembali menemukannya, Dina hanya bisa mendesah, membiarkan dirinya tenggelam dalam hasrat yang kini tak lagi bisa dihentikan. Tangan Adrian bergerak lebih jauh, mengeksplorasi setiap inci kulit yang selama ini hanya bisa ia bayangkan. Bibirnya menyapu setiap bagian tubuh Dina dengan penuh penguasaan, meninggalkan jejak panas yang semakin membuat wanita itu tak berdaya dalam cengkeramannya. Dina merasakan tubuhnya terbakar
di bawah sentuhan pria itu. Seolah setiap sarafnya disentuh oleh api yang menghanguskan semua sisa kesadaran yang ia miliki. Malam semakin larut. Hujan di luar semakin deras. Namun suara gemuruh itu tenggelam dalam suara napas mereka yang semakin berat. Tidak ada lagi jarak di antara mereka. Hanya ada tubuh yang saling mencari, saling menuntut. Dina melingkarkan lengan di leher Adrian, menarik pria itu lebih dekat, seolah ingin merasakan setiap bagian dari dirinya. Dalam sorot mata Adrian, ia bisa melihat api yang sama, hasrat yang begitu kuat, begitu dalam, dan tidak bisa dikendalikan lagi. Ruang tamu yang tadinya sunyi, kini dipenuhi dengan kehangatan yang membakar. Setiap sentuhan, setiap desahan, setiap gerakan adalah bentuk eksplorasi yang semakin dalam dari keinginan yang selama ini tertahan. Tidak ada kata-kata yang perlu diucapkan, karena tubuh mereka berbicara lebih dari cukup. Waktu seakan berhenti, membiarkan mereka menikmati setiap momen dengan intensitas yang semakin menguasai. Ketika akhirnya segalanya mencapai puncaknya, hanya ada kenyamanan yang membuat ruangan. Nafas mereka masih tersengal, tubuh mereka masih melekat, menikmati sisa-sisa gairah yang masih terasa menggelora. Dina memejamkan mata, mencoba menyadari apa yang baru saja terjadi. Di sebelahnya, Adrian masih menatapnya dengan intens, bibirnya yang melengkung membentuk senyum tipis. Apa yang terjadi malam ini? Hanya kita yang tahu, bisiknya, sebelum kembali mencium-ciuman dengan lembut, seolah mengunci rahasia itu di antara mereka berdua.